Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita berkumpul bersekutu di tempat ini untuk menghadiri dan menjadi saksi atas pemberkatan pernikahan kudus saudara yang kita kasihi, Julio Lorenzo Sijabatisi dengan Deniwati Sihotang. Karena itu marilah kita bangkit berdiri. Kita sambut kedua mempelai beserta orang tua dan keluarga untuk memasuki ruang ibadah. Jemaat dengan segala hormat kami undang untuk berdiri. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Will it be a shame if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Say I take my life all too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too,
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita awali ibadah pernikahan ini, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Kami ulangi sekali lagi, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, nama Roh Kudus. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan supaya manusia berumah tangga dan menjadi satu daging. Ya Tuhan, Engkau melihat kami yang kini berdiri di hadapan-Mu, memohon karunia dan berkat-Mu kepada kedua mempelai yang melangsungkan pernikahannya hari ini. Kasihani dan tolonglah mereka supaya mereka menjadi keluarga yang berbahagia dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Terangi dan pimpinlah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, supaya dari awal sampai akhir pernikahan mereka
selalu di dalam kasih damai dan sukacita. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan melalui kor keluarga besar Opu Arthur Sijabat dan dilanjutkan nanti dengan punguan peparan si Raja Tambun Semalingkar.
Kita sambut sapaan firman Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus memberangkatkan saudara dalam membentuk satu keluarga, dan Tuhan akan memperlengkapi saudara melalui firman-Nya adalah yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dalam bahasa Batak, aku ni saroha mahamu saluna sapak kilalan akan nama holong ni roha di dongan, nama rasi ni roha nasirep. Itulah harapan dan kerinduan Rasul Petrus kepada keluarga secara khusus yang ada di diaspora, perkembangan jemaat awal-awal, Pontus, Galatia, Kapadosia, Bitidia, dan seputar Asia Kecil. Karena gereja sudah berkembang, bukan lagi hanya di sekitar Galilea, Judea, dan Samaria. Tapi menjadi catatan bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, komunitas yang semakin berkembang, potensi konflik juga semakin berkembang. Karena pada awal-awalnya keinginanmu adalah keinginanku, kemauanmu adalah kemauanku. Namun keinginanmu bukan kemauanku, dan kemauanku bukan keinginanmu. Kita sama-sama berkeinginan, tapi berbeda kemauan. Kita punya sama-sama berkemauan, tapi berbeda keinginan. Maka itu dipadukan menjadi satu dan sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan itulah harapan, kerinduan Rasul Petrus. Peristiwa yang pernah terjadi dan kita tahu sejarah akan terulang kembali dalam peristiwa yang sama, waktu yang berbeda. Di mana hadir gereja, maka di sana diwarnai pernak-pernik dan friksi dan praksi. Dan sampai sekarang gereja itu, sehingga ada gereja yang harismatik dan ada gereja yang rematik. Makanya sampai sekarang panji-panji kekristenan seperti Batra yang mengarungi lautan, badai pasti ada, tapi kekristenan akan tetap berlanjut. Dan itulah simbol daripada PGI. Kenapa ini ditujukan kepada keluarga-keluarga orang Kristen? Karena kekuatan dari satu organisasi diawali melalui keluarga orang Kristen. Militansi daripada satu gereja diawali melalui keluarga orang Kristen. Militansi daripada satu organisasi tidak terlepas dari keluarga orang Kristen. Segala sesuatunya, dasarnya, modalnya adalah keluarga tertentu. Sehingga pernah kita dengar bagaimana Rasul Paulus
mengucapkan terima kasih kepada beberapa keluarga yang memberikan rumahnya menjadi tempat peribadatan. Salam kepada Epenitus Epelles Andronicus Urbanus yang memberikan rumahnya menjadi tempat peribadatan. Itulah awal daripada gereja. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah mungkin seia sekata dan apakah mungkin seperasaan, sepenanggungan dan senasib dan sekaligus rendah hati? Apalagi bagi orang Batak ini sangat yang sulit, sesuatu hal yang sulit. Walaupun kata-kata selalu kita dengar tentang komunitas yang dibangun dalam keluarga Kristen yang notabene orang Batak. Karena ada pameo bagi orang Batak sampai sekarang dan belum bisa terjawab. Kenapa itu terjadi? Yang pertama-tama, Pakko nihau na jonokdo masio sosan. Kalau sudah dekat, menurut pemahaman saya, berarti itu sependeritaan, nasib, dan sepenanggungan. Lalu secara khusus bagi keluarga orang Kristen, moloro parmain, asarong dongana, napuna parmain donaki mengalusi, moloro parmain, asarong dongana marbada. Akhirnya berkelahilah menantunya perempuan sama mertuanya perempuan. Lalu menantu perempuan ngomong, saya enggak tahu mengambil hati mertuaku perempuan, tapi sama mertuaku laki-laki, kompaknya aku katanya. Adalah sesuatu hal yang aneh. Kenapa perempuan sesama perempuan tidak pernah akur? Silakan Bapak Ibu, bagi orang tua kami yang lebih tua daripada kami, silakan menjawab itu. Sampai sekarang saya tidak tahu kenapa ada alasan-alasan seperti itu. Moloro parmain asarong dongana marbada. Jadi molo marbada hamuan non doho paromai muna sotung menesal ang yang muna doi jala pangi dua muna. Saya tidak mau mengatakan selamat marbada, tapi mana tahu marbada namar permain, doho namar simatua, sotung manol soli. Karena itu adalah doa dan permintaan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tadi saya mengatakan kenapa itu terjadi dan apa itu mungkin dan kenapa dan mengapa sampai sekarang belum ada jawabannya. Apalagi bagi orang Batak, harga diri terlalu tinggi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Semua kita ini adalah keturunan raja. Raja Naro, Raja Nani Dapoton, Raja Ni Hula Hula, Raja Ni Dongat Tubu, sampai Raja Guguk dan Raja Bodar pun Bapak Ibu dan saudara-saudara. Asalkan Raja Ni Parhubas, Margitong Gitok Petaho, asal ma Raja. Padahal biasanya kalau Raja itu dihormati dan dilayani. Tapi bagi orang Batak, Cape Adong, Raja Ni Parhubas, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Memang pergeseran-pergeseran tertentu tentang keluarga. Kalau dulunya ada garis-garis tertentu, tapi pada sekarang semasa waktu berpacaran pun kadang sebutan bunda, papa itu sudah sering terjadi. Dan pada saat sekarang, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau ada nanti anaknya panggil papi sama bapaknya dan panggil mami sama ibunya. Lalu suaminya manggil mami dan istrinya manggil papi sama suaminya. Pergeseran tertentu sehingga satu derajat di antara anak-anak dan orang tuanya. Sekali lagi tadi saya mengatakan anaknya panggil papi dan anaknya juga manggil mami, tapi seterusnya di antara suami dan istri pun panggil papi dan mami. Walaupun itu bukan budaya kita,
Tapi kemajuan zaman teknologi Bapak Ibu dan saudara-saudara, bulan dan bintang sudah terlalu dekat, tetapi kita sesama kita terlalu jauh Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu kata-kata tadi merangkum semua perbedaan antara harapan dan kerinduan Rasul Petrus. Hendaklah kamu semua sia sekata, kasih seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ini pengalaman Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya selalu mengatakan itu, waktu berpacaran jauh lebih indah sesudah terbentuk menjadi suami istri. Karena waktu berpacaran semua yang harum-harum. Tidak ada di situ yang tidak harum-harum. Bahkan kata-kata puisi selalu kita warnai. Andai kata saya sanggup memutar dunia dan sorga, akan kuputar untukmu. Dan seandainya saya punya sayap, akan terbang jauh tinggi, meraih bintang, lalu kuserahkan untukmu. Dan kita akan berbulan madu ke bulan, dan kita akan beli sepatu dari kulit rusa. Dan bagiku dirimu di atas segalanya. Bahkan kata-katanya, dunia ini adalah milik kita berdua. Sehingga marga si Jabak menewa, marga si Hotang pun menewa, dan termasuk pendetanya menewa. Karena apa? Karena dunia ini milik kita berdua. Itu waktu berpacaran Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi sesudah terbentuk menjadi suami istri, terlalu cepat segalanya berlalu. Kalau dulunya berkata, aku rela berkorban walaupun kecewa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam setiap pembekalan, saya selalu mencanangkan itu dan selalu mengatakan itu, masalah berpacaran itu lebih indah daripada sesudah terbentuk menjadi suami istri. Bahkan gara-gara sepele pun terjadi persoalan tengah-tengah keluarga. Saya kurang tahu Bapak Ibu pernah mengalami itu. Gara-gara hosa pun kadang berkelahi di tengah-tengah keluarga. Bau kali hosamu katanya. Hosamu lagi yang paling bau. Bau pote hosamu. Hosamu bau jengkol. Gara-gara hosa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi sesudah terbentuk menjadi suami istri, tidak lagi, bukan lagi yang harum-harum, yang indah-indah. Bahkan boleh kita katakan masalah berpacaran adalah masalah bohong-bohongan dan pembodohan. Dan dipertanyakanlah itu, berapa persenkah janji-janji yang pernah dijanjikan bisa terrealisasi? Maksimum itu 15%. Supaya siap sedia, sudah terbentuk menjadi suami istri. Karena ada jawaban. Dia sudah menjadi suami saya dan dia sudah menjadi istri saya. Kita tidak pernah mengulangi masalah berpacaran sesudah terbentuk menjadi suami istri. Lalu waktu pembekalan Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya pertanyakan kepada laki-laki dan perempuan, apa yang menarik? Biasanya jawaban yang sederhana. Bagi perempuan, apa yang kau lihat? Dia ganteng, dia tampan. Lalu dipertanyakan kepada pihak laki-laki, kenapa mau menjadi suaminya? Dia cantik, dia indah, matanya lentik, bibirnya dan lain sebagainya. Lalu saya waktu berpacaran Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya tidak melihat wajahnya. Yang pertama-tama saya lihat adalah kakinya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mana tahu kakinya tidak sampai ke tanah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mungkin kita berbeda waktu berpacaran daripada saya sendiri. Bahkan saya sampai sekarang walaupun masih tua, saya tidak pernah manggil mami dan tidak pernah manggil papi. Kami selalu manggil abang dan manggil dek supaya tetap merasa awet muda Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ini pengalaman hal yang luar biasa bagi kita semua. Di antara komunikasi yang terjalin di antara suami dan istri. Sehebat apapun kita mengemas, mendesain, selalu terjadi pernak-pernik di tengah-tengah keluarga. Ini pengalaman saya Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Tapi ini bukan nilai-nilai positif. Hal-hal yang positif supaya kita teladani, tapi yang negatif supaya kita tidak ulangi. Pernah kami mengalami hampir cerai. Di Botohamuro, naik Marsirang, tapi jangan dikumpul nanti tanda tangan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Cari-cari kesalahan pendeta sampai ke kantor sinode, lalu dikumpulkan tanda tangan, Ipadita namion, hiado naeng, Marsirang. Tidak seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi kita merasa ada kekurangan dan ada kelebihan. Dan ada di situ kekuatan dan kelemahan. Sewaktu kami menerima pemberkatan pernikahan, dak pola pagajaku Pak Jabat, nakin agak ditegorama ngau, ala naik tu Sriwijaya dope, dak pola dope, budi pesatu kenai, boy. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami waktu itu diberkati di Siantar Kota. Tapi san orang tua saya pendeta, istri jangan terlalu campur mengenai urusan gereja. Kalau Anda, saudara, mau pergi melayani, silakan melayani. Tapi jangan ikut istri. Dak pola dohot parmain. Karena itu tidak menolong dan tidak membantu. Catatan tadi, jangan terlalu campur bagi urusan gereja. Urusanmu. Parmain tinggal menduakan supaya kau kuat tangguh. Karena jabatan pendeta selalu menjadi bahan-bahan kelesetan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau pendeta ini panjang berhoba bertele-tele, tapi kalau pendek kurang persiapan. Ikut istri ingin menonjolkan diri, tidak ikut tidak mendukung pekerjaan suami. Lawi batu jabune jemaat majual tangiang, dan lawi batu jemaat mengadong pergerakan di tahun dari manapun selalu jemaat mencari-cari telah pendeta. Tapi itulah pesan orang tua saya selaku pendeta, jangan terlalu campur dan jangan selalu ikut parmain dalam urusan gereja. Saya kurang tahu itu baik atau tidak, tapi itulah pesan orang tua saya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami diberkati pada waktu itu di Siantar. Lalu setelah diberkati karena orang tua saya melayani di Odang Ganjang. Lalu beliau berpesan, Iko bainotado buah-buah tudongas sahuta. Lalu kami pulang ke Odang Ganjang. Diundanglah beberapa orang tertentu bahwa kami sudah berkeluarga. Bapak Ibu dan saudara-saudara, begitu selesai ulaun buah-buah marpesta, saya berangkat lagi ke Siantar untuk melayani. Tapi 1 minggu lagi saya sudah di Siantar melayani. Saya menjemput istri saya. Tapi 1 minggu saya melayani, ada kunjungan-kunjungan tertentu. Pulang jam 11 Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan sewaktu pulang jam 11, pada hari terakhir setelah 1 minggu, lalu saya melihat istri saya menangis. Lalu koper sudah di pintu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu saya bilang, puasa tangi co niku, mula na mau, aidang argau di baikko katanya. Lalu saya bilang Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena kebetulan akte kawin belum diteken oleh pendeta yang memberkati kami pada waktu itu. Karena belum ada foto gandeng. Lalu saya bilang, homa, molo mulak ko mulak ma. Aidang adong do pehaku manutut toga bestrikku. Alai molo mulak ko uama nang doho tahu, saya bilang. Lalu dengan cara itulah kami tidak jadi bercerai. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini bukan hal-hal yang positif. Tapi kalau ada yang positif mari kita teladani, tapi yang negatif supaya kita tidak ulangi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sehebat apapun keluarga, setangguh apapun keluarga, selalu ada friksi dan praksi di tengah-tengah keluarga. Tapi bagaimana itu dirangkum Bapak Ibu dan saudara-saudara? Ingat firman Tuhan, yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan aturan-aturan main tentang keluarga, laki-laki harus mengasihi istrinya. Dan istrinya harus tunduk kepada suaminya. Jangan ada istri-istri
yang mengatur-atur suaminya. Sehingga pergeseran sekarang terjadi, suami-suami di bawah kendali istri. Siapa-siapa yang mengatur suaminya, ingat itulah kejatuhan manusia pertama. Sekalipun hanya sederhana, kata daripada Hawa, makanlah, hanya perintah sederhana itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mestinya kita kembali kepada hal-hal yang positif. Dan itu rangkuman daripada Rasul Petrus, supaya kita tahu, itulah harapan dan kerinduan kami. Dan firman itu yang mewarnai keluarga saudara. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Doa kami dalam segala tantangan yang menghadang, kiranya Tuhan mengalirkan cinta kasih dan perdamaian memenuhi keluarga saudara. Dan selama ini saling menuntut akan janji kesetiaan saudara. Tapi melalui pemberkatan pernikahan sekarang, tidak lagi saling menuntut, tapi saling membuktikan, inilah janjiku dan inilah kasih sayangku. Jikalau boleh saudara tambah dan berkenan, bilalah dadaku, tengoklah jantungku, dan aku masih seperti yang dulu. Mari kita kunyah keringat jadi baja, kita jelmakan sisa-sisa hidup menjadi api perjuangan yang tidak kandas dalam pertaruhan apapun. Kau dan aku akan menjadi kita. Mari kita menerima apa yang seadanya, sekalipun kita tidak membiarkan apa yang seadanya. Sekali lagi, keluarga ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan, dan Tuhan memakai keluarga saudara untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, tumpuan harapan dan pertolongan, sumber daripada rahmat yang penuh rahmani. Terima kasih Tuhan atas kelanjutan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mensyukuri waktu dan saat ini Tuhan, di mana Tuhan masih memperkenankan kami kembali lagi, bisa berkisah dalam kasih-Mu, melalui ibadah pemberkatan pernikahan saudara kami, Leo Lorenzo Sijabat dengan Deniwati Sihotang. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Dan ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami. Sertai keluarga ini Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Dan kami tahu setiap keluarga Engkau pakai untuk memuji dan memuliakan Engkau. Demikian juga Sultan Paranda dan Parburu, kami serahkan dalam pengasuhan Tuhan. Adat yang mau mereka lakukan, Tuhan tetap senantiasa hadir. Sehingga adat itu adalah sarana melengkapi sukacita mereka, bisa berakhir menjadi sukacita dan menjadi kemuliaan Tuhan semata-mata. Dan kedua mempelai kami serahkan dalam pengasihan Tuhan, biarlah mereka saling menghargai kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali memuji Tuhan melalui Kor Ina pada hari Kamis GKP Padang Bulan, dan dilanjutkan Ama GKP Padang Bulan.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1. Tuhan yang tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Biar mahkota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Saudara Julio Lorenzo Sijabat Deniwati Sihotang, saudara telah sepakat untuk menikah, namun tidak baik bagi orang Kristen untuk melangsungkan pernikahannya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dengarkan dan renungkanlah dalam hati saudara bagaimana firman Tuhan tentang pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, laki-laki harus meninggalkan ibundanya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Kemudian Tuhan Yesus berfirman, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu menikah dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengarkan juga apa yang dikatakan firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihani istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Dan kepada perempuan yang berkata, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian para suami harus mengasihi istrinya, sama seperti dirinya sendiri. Wajib mengasuh dan merawatnya seperti Yesus Kristus mengasuh dan merawat jemaatnya. Para istri hendaklah berjiwa luhur, suci dan benar, sabar dan lemah lembut, karena demikianlah mereka menghormati suaminya. Seharusnya sepasang suami istri Kristen harus hidup demikian, supaya mereka menjadi pujian di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Karena itu hendaklah kamu berdua senantiasa hidup dalam firman Allah, agar bertambah-tambahlah pengenalan dan pengertianmu tentang karunia Allah yang sudah dicurahkan kepada kamu. Hiduplah dalam kerendahan dan kesederhanaan hati, saling menolong, saling melengkapi, dan saling mendoakan. Hendaklah segala sifat dan perilaku yang buruk, seperti kesombongan, amarah, cacian, dusta, kata-kata kasar, dan segala bentuk kekerasan senantiasa saudara hindarkan dalam hidupmu. Jadikanlah kasih, sukacita, damai, saling menghargai, dan ketulusan menandai seluruh kelangsungan hidup pernikahan saudara. Karena kasih itulah pengikat dari segala hal yang baik. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan, saudara telah mengerti dan memahami kehendak Tuhan tentang pernikahan itu. Jikalau demikian, jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaatnya yang bersekutu hari ini di tempat ini. Sekarang saya bertanya kepada laki-laki Julio Lorenzo Jabat
Apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh memilih saudari Deniwati Sikotang tunanganmu ini menjadi istrimu? Apakah saudara mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau memelihara pernikahanmu ini dengan cara hidup yang suci di hadapan Tuhan? Apakah engkau akan memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila pada suatu saat kelakuannya kurang baik dan melukai perasaanmu? Apakah engkau bersedia membimbing dan menuntunnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran? Apakah engkau mau berjanji untuk tidak akan menyia-nyiakan dan menceraikannya, kecuali karena diceraikan oleh kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu dalam hatimu yang tulus dan benar, jawablah. Jawabnya, ya saya mau kerana Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Selanjutnya saya bertanya kepada mempelai perempuan Deniwati Sikotang. Apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang bersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh menerima saudara Julio Lorenzo Sijabat tunanganmu menjadi suamimu? Apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau berjanji untuk memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya bagi seorang perempuan Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Apakah engkau akan tetap mengasihinya baik pada waktu kesusahan, sakit penyakit, kemiskinan ataupun penderitaan? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya dan bercerai daripadanya kecuali oleh karena kematian? Jika engkau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah. Saya mau kerana Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Sekarang kami telah mendengar janji dan kebulatan hati saudara yang saudara ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya pada hari ini. Maka ada tukar cincin. Ini cincin pertanda cinta kasih di antara suami dan istri, tidak berpangkal dan tidak berujung. Pertanda cinta mereka tidak berakhir, tapi semakin hari semakin tulus dan semakin suci. Maka sebagai tanda keteguhan dan kesungguhan janji setia saudara, hendaklah saudara bersalaman.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada hari ini, Sabtu 29 Juli 2023, Saudara Julio Lorenzo Sijabat dan Deniwati Sihotang telah menerima pemberkatan pernikahan dan telah menjadi suami istri. Tuhan memberkati. Atas nama pendeta, majelis dan seluruh jemaat Padang Bulan Medan, mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dalam mengarungi mahligai rumah tangga. Di sini gereja ada memberikan bingkisan sebuah Alkitab, mana kiranya segala sesuatunya mulailah dengan firman Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan selamat menempuh hidup baru. Terima kasih. Di dalam sebut Kasih namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur, itu bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur, itu bahagia. Kita memuji Tuhan melalui aduan suara Narwastu GKP Padang Bulan dan PP GKP Padang Bulan.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415 ayat 1. Gembala bayi bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tanah, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita sekaligus mengucap syukur. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu.
Adapun yang kami persembahkan yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami menjadi pengharum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari semua. Amin. Shalom, Horas. Laos pinasati kyo mandokata sian paranak, laos diuduti siap perburu mamuse. Kinamar foto patita dohot pengantin dan saat mati lima dokata yang mewakili hasuton para anak. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue Shalom, and clouds Oras. of white. The bright blessed Nunga day, taruli hita dog say goodnight. di acara I pamasumasyon think to ni myself, anak dohot buru ni Huriai. what a wonderful Kalan itu world. tu tamama kami mewakili keluarga para anak marga si jabat. Madok mauliate. Going by, Gua mang pandita I see friends. Is right. I watch them grow.
I think to myself, what a wonderful